Perkenalkan nama saya Anggelin Gustiana Seran dengan NIM 231222044. Di sini saya akan membuat resume materi dari bab 3 sampai dengan bab 7. Materi yang pertama yaitu menjadi warga negara yang baik dan terdidik. Menjadi warga negara yang baik dan terdidik di dalam masyarakat demokratis adalah kunci untuk membangun negara yang adil dan makmur. Ada beberapa poin penting di dalam materi ini, yaitu yang pertama, pemahaman dan kewajiban warga negara. 1. Hak-hak konstitusi. Memahami hak-hak yang dijamin dalam konstitusi, seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan berorganisasi. Yang kedua, kewajiban kewarganegaraan. Mengetahui kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan ikut serta dalam proses pemilihan umum. Yang ketiga, keseimbangan hak dan kewajiban. Menyadari bahwa hak dan kewajiban saling terkait dan keduanya harus dilaksanakan dengan seimbang. Poin penting berikutnya adalah partisipasi aktif dalam proses demokrasi. 1. Pemilihan umum. Berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dengan menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. 2. Keterlibatan masyarakat. Keterlibatan dalam kegiatan masyarakat seperti diskusi publik dan komunitas lokal untuk menyuarakan aspirasi. Yang ketiga, pengawasan publik. Mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan sistem. Poin penting yang berikutnya adalah kontribusi dalam pembangunan masyarakat dan negara. 1. Pembangunan infrastruktur. Berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pelayanan publik. Memberikan kontribusi dalam bidang pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Mengembangkan ide-ide inovatif dan kreatif yang dapat memajukan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Poin penting berikutnya adalah menghargai keberagaman dan toleransi. 1. Saling menghormati. Menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Yang kedua, interaksi sosial. Membangun interaksi dan komunikasi yang harmonis di dalam masyarakat yang beragam. Yang ketiga, kerjasama. Bekerja sama dengan sesama warga negara untuk mencapai tujuan yang sama. Poin penting berikutnya adalah pengembangan diri melalui pendidikan. 1. Pendidikan formal. Menempuh pendidikan formal untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat. Memperluas wawasan melalui pembelajaran informal, seperti membaca, kursus, dan mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, pengembangan diri. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri untuk menjadi warga negara yang produktif dan berkontribusi. Materi yang kedua yaitu kewarganegaraan. Membentuk tata sikap dan nilai. Kewarganegaraan adalah fondasi penting dalam membentuk tata sikap dan nilai yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan maju. Ada beberapa poin penting dalam materi ini, yaitu yang pertama, menghargai kebinekaan. 1. Keberagaman budaya. Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan latar belakang budaya. Menghargai dan menjaga kebinekaan adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan. Yang kedua, persatuan dan perbedaan. Persatuan dalam perbedaan. Meskipun beragam, kita adalah satu bangsa Indonesia. Bersatu dalam perbedaan adalah semangat yang memperkuat rasa persatuan. Yang ketiga adalah toleransi dan empati. Memiliki toleransi dan empati terhadap perbedaan adalah sikap yang harus dimiliki setiap warga negara. Hal ini menjadi fondasi bagi kehidupan yang harmonis. Poin penting berikutnya adalah kemampuan bekerja sama, yaitu yang pertama, kolaborasi. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, komunikasi. Kemampuan menyampaikan ide dan mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, pemecahan masalah.
kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Yang keempat, kepemimpinan. Kemampuan memimpin dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Poin penting yang berikutnya adalah sifat amanah. Yang satu, integritas. Bertindak jujur, terpercaya, dan konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, tanggung jawab. Memenuhi kewajiban dengan sungguh-sungguh dan dapat dipercaya. Yang ketiga, akuntabilitas. Bersedia bertanggung jawab semua keputusan dan tindakan yang diambil. Yang keempat, kepercayaan. Mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Poin penting berikutnya adalah kecintaan tinggi terhadap masyarakat. Satu, membangun hubungan. Menjalin hubungan baik dan saling mendukung dengan masyarakat sekitar. Dua, berkontribusi aktif. Terlibat secara aktif dalam kegiatan dan pembangunan masyarakat. Yang ketiga, menjaga keharmonisan. Menjaga kerukunan dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Materi yang ketiga adalah otonomi daerah. Keseimbangan persatuan dan kemandirian. Otonomi daerah adalah konsep yang menyeimbangkan persatuan nasional dengan kemandirian daerah. Poin-poin penting dalam materi ini yaitu yang pertama, dinamika pelaksanaan otonomi daerah. 1. Desentralisasi. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya. Yang kedua, peningkatan kapasitas daerah. Pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem manajemen di daerah. Yang ketiga, pembagian kewenangan. Penentuan bidang-bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Poin penting berikutnya yaitu tantangan otonomi daerah. 1. Kesenjangan kapasitas. Perbedaan kemampuan antar daerah dalam mengelola otonomi. 2. Konflik kepentingan. Potensi benturan antara kepentingan daerah dan nasional. 3. Disparitas pembangunan. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan sosial antar wilayah. Poin penting berikutnya yaitu peran pemerintah pusat. 1. Koordinasi dan pembinaan. Memastikan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. 2. Pengawasan dan evaluasi. Memonitor pelaksanaan otonomi daerah agar sejalan dengan tujuan nasional. 3. Fasilitas dan dukungan. Memberikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas daerah. 4. Pengaturan pembagian kewenangan. Menetapkan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Poin penting berikutnya adalah hubungan pusat daerah. 1. Koordinasi. Komunikasi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. 2. Kemitraan. Saling mendukung dan berbagi peran dalam pembangunan nasional. 3. Keselarasan. Keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Materi yang keempat adalah urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara merupakan fondasi penting bagi sebuah negara untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya. Ada beberapa poin penting dalam materi ini, yaitu yang pertama, definisi dan ruang lingkup ketahanan nasional. 1. Definisi. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menjaga keutuhan wilayah, identitas, dan sistem nilai yang dianutnya dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. 2 adalah ruang lingkup. Ketahanan nasional mencakup aspek pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam, serta teknologi dan informasi. Poin penting yang kedua adalah peran warga negara dalam membangun ketahanan nasional. 1. Partisipasi aktif. Terlibat dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik untuk memperkuat kohesi sosial. 2. Kewaspadaan diri. Meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman dan berpartisipasi dalam program-program bela negara. Yang ketiga, kepedulian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam sebagai bagian dari ketahanan nasional. Yang keempat, kebanggaan kebangsaan. Memupuk rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan sebagai warga negara. Poin penting yang berikutnya adalah konsep dan implementasi bela negara. 1. Kesadaran berbangsa.
memupuk rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara. Yang kedua, keyakinan pada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, kerelaan berkorban, siap bersedia memberikan pengabdian dan pengorbanan demi kepentingan bangsa dan negara. Materi yang kelima adalah dimensi dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatannya, menjaga keutuhan wilayahnya, dan melindungi rakyatnya dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar. Ada beberapa poin penting dalam materi ini, yaitu yang pertama, TANAS. 1. Konsep TANAS. TANAS merupakan kemampuan suatu negara untuk mengatasi berbagai tantangan dan ancaman, baik internal maupun eksternal, demi menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, komponen TANAS. Komponen TANAS terdiri dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Poin penting berikutnya adalah bela negara. 1. Konsep bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Tujuan bela negara. Tujuan bela negara dan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan, keutuhan dan keamanan negara dari segala bentuk ancaman. Yang ketiga, pentingnya bela negara. Bela negara merupakan wujud partisipasi aktif warga negara dalam menjaga mempertahankan NKRI. Poin penting yang berikutnya adalah sinkronisasi TANAS dan bela negara. 1. Sinergi komponen. TANAS dan bela negara saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Komponen TANAS dan bela negara harus berjalan sinkron. Yang kedua, partisipasi aktif. Masyarakat berperan dalam mewujudkan TANAS melalui pelaksanaan bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, keutuhan dan kedaulatan. Sinergi TANAS dan bela negara bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Sekian dan terima kasih.